Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa kisah teladan TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan menjadi orang kaya? Banyak orang bahkan lembur, banting tulang, dia kerjakan apapun, dia kumpulkan duit agar bisa dia menjadi orang kaya. Nah, kali ini pada kesempatan hari ini sahabat pemirsa kisah teladan, kita akan membicarakan sosok yang bukan hanya kaya tapi kaya raya, namun kekayaannya tidak memperdayanya dalam hidup tetapi mampu membuat dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini adalah tentang kisah Abu Dahdah Al-Ansori. Seorang sahabat di antara banyaknya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Dahdah Al-Ansori terkenal. Dulu penduduk Hijaz mengenalnya sebagai saudagar yang kaya raya. Masya Allah, kebunnya juga banyak. Tapi semenjak Islam hadir ke dalam hidupnya, kekayaannya bukan menjadi fokus utama di dalam kehidupannya. Bagi Abu Dahdah Al-Ansori, kekayaan tentu muncul dari salah satu kalimat yang pernah dia ungkapkan, bahwa aku mencari rezeki agar aku semakin dekat kepada Allah. Jadi apapun rezeki yang masuk kepadaku, aku akan pastikan rezeki itu baik, katanya. Kemudian dia juga mengatakan, jangan kau masukkan hartamu kecuali yang baik. Jangan kau masukkan harta ke rumahmu kecuali yang baik. Masya Allah. Dan inilah perkataan yang menggetarkan, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Abu Dahdah Al-Ansori yang levelnya selevel dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang kaya muslim di masa itu. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dahdah Al-Ansori ini ketika dia telah mengenal Islam, maka dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai satu ketika, saat itu Abu Dahdah Al-Ansori sempat mendengar salah satu dialog orang yang sedang mengadu dengan Rasulullah. Saat itu ada orang yang datang menemui Rasulullah. Dia mengadu, ya Rasulullah, ada orang yang ingin mengambil pohon kurmanya ya Rasulullah, padahal pohon kurmanya itu tumbuh di tanahku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendengar keluhan orang ini, dia panggil si Fulan. Fulan, ayo serahkanlah pohon kurma itu Fulan kepada dia. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pohon kurma di surga kelak. Tetapi sayangnya orang ini, hadirin, ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepadanya, dia tak mau dengarkan, dia cuek saja. Hingga akhirnya apa? Mereka tetap bertikai, dua orang ini memperebutkan pohon kurma tersebut. Hingga satu ketika saat itu Abu Dahdah Al-Ansori dia mendengarkan. Nah, saat Abu Dahdah Al-Ansori ini mendengarkan dialog orang ini apa permasalahannya, hingga akhirnya dia tawarkan kepada si Fulan tersebut, wahai Fulan, bolehkah pohon kurma engkau itu aku tukar dengan kebunku yang luas dan subur? Maka orang ini tanpa pikir panjang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maulah dia serahkan pohon kurma tersebut. Maka Abu Dahdah Al-Ansori pun kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengantarkan pohon kurma ini telah aku beli dari orang itu ya Rasulullah, ini pohon kurma aku hadiahkan kepadamu. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alangkah harumnya, masya Allah, alangkah rindangnya, masya Allah, pohon kurma Abu Dahdah di surga. 3 kali Rasulullah memuji, mengungkapkan bahwa Abu Dahdah memiliki pohon kurma di surga. Masya Allah, tabarakallah. Dan Abu Dahdah Al-Ansori pun pulang. Dia jelaskan kepada istrinya, duhai istriku, kebun kita telah kita tukar dengan pohon kurma yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah teladan yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini menginspirasi kita. Jangan hanya sekadar cari harta di dunia, tapi bagaimana hidup kita mencari kebermanfaatan. Lihat Abu Dahdah, harta tidak membuat dia sombong.
Kekayaan tidak membuat dia ingin disegani orang, tetapi justru kekayaannya dimanfaatkannya untuk bisa menolong orang, bahkan menyelesaikan permasalahan banyak orang. Masya Allah, jikalau hari ini, zaman ini banyak orang yang Allah lebihkan harta, yang Allah cukupkan rizkinya, dan dia berpikir bagaimana bisa membantu masyarakat, membantu banyak orang yang kesusahan, maka pasti cepat atau lambat, insya Allah permasalahan yang ada di sekitar kita akan segera selesai, dan insya Allah akan banyak orang yang tertolong atas izin Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang halal, luas dan berkah, sehingga harta membuat kita semakin dekat kepada Allah dan kita mau membantu banyak orang. Demikianlah kisah tauladan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.